Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Coba silakan yang cowoknya, siapa yang mau memimpin? Badri, Bu. Saya, Bu. Badri. Ya, Bu. Silakan, Badri. Oke, marilah teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, jangan kepercayaan orang. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Badri sudah memimpin doa untuk mata pelajaran kali ini. Oke, sebelum Ibu memulai pelajaran, kita akan mengabsen dulu. Sebelum mengabsen, pastikan di sekitar kalian itu tidak ada sampah ya, supaya Ini ada sampah, Bu. Oh iya, kalau ada sampah ambil ya, buang. Nah, oke, sudah ya, sudah aman ya. Nah, Ibu mau absen ya. Ida, Hadir, Bu. April, Hadir, Bu. Dwi, Hadir, Bu. Badriansyah, Hadir, Bu. Jeje, hadir Bu. Ria Mariska, Serius. hadir Bu. Wahyu, Hadir, Bu. Dia, Hadir, Bu. Mutiara, Hadir, Bu. Zahara. Hadir, Bu. Oke, sepertinya oh ya lupa, Adisa, hadir, kelewatan maaf ya. Di sini semuanya alhamdulillah ya masuk ya. Ya, Bu. Jadi hari ini sebenarnya kalian ini semangat sekali untuk belajar mata pelajaran fisika kali ini ya. Oke, sangat semangat ya. Oke, sebelum masuk ke materi baru, kemarin kan kita sudah mempelajari yang namanya itu gerak lurus. Di mana gerak lurus kemarin itu dibagi menjadi berapa? 2. Ada apa saja? DAB dan DLBB. GLB dan GLBB. Coba, ada yang tahu nggak apa bedanya antara GLB dan GLBB? Gerak Saya, lurus Ibu. beraturan dan gerak lurus berubah peraturan. Coba, Jessica. GLB kecepatannya tetap, kalau DLBB kecepatannya berubah. Oke, benar sekali. Jadi kalau GLB itu kecepatannya konstan. Nah, sedangkan GLBB itu kecepatannya berubah. Dia mengalami percepatan maupun perlambanan. Nah, kemudian kalian pernah nggak main sepak bola? Pernah. Kalau main sepak bola itu kan bolanya itu kan ditendang ya kan? Pernah nendang bola? Nah, kira-kira waktu kalian menendang bola itu kemana? Apa itu? Hah? Oh, oke. Lintasannya itu oke. Nah, selanjutnya, kemudian ada juga kalau misalnya contoh yang lain, pernah main voli? Pernah apa itu servis? Pernah? Kira-kira lintasannya kayak mana kalau misalnya bola itu kita servis? Bola itu kan? Ya, lintasannya? Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kenapa lintasan dari bola tadi itu bisa melengkung. Nah, maka daripada itu kita akan membahas materi gerak parabola, di mana lintasannya ini, lintasan suatu benda itu melengkung. Bisa lihat ya dari PPT Ibu. Di sini ada padanya, di mana kita menganalisis gerak parabola dengan menggunakan vektor. Berikut dengan makna fisiknya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kan sudah diterapkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Kalian pernah main bola, kemudian bolanya membuat suatu lintasan melengkung, dan juga main voli tadi
kan. Nah, kemudian yang keempat itu kita akan mempresentasikan data percobaan gerak parabola dan makna fisisnya. Nah, kemudian selanjutnya ada indikator pencapaian, di mana kita akan mengidentifikasi gerak parabola. Yang kedua, kita akan menganalisis penerapannya tadi. Yang ketiga, kita akan menganalisis gerak parabola dengan vektor. Dan yang keempat, kita akan membuat grafik fungsi benda pada sumbu vertikal dan horizontal ketika bergerak pada lintasan parabola. Nah, di sini ini ada pengertian gerak parabola. Coba siapa yang mau membacakan pengertian dari parabola? Saya, Bu. Coba silakan ambil. Gerak parabola adalah gerak suatu benda yang dilemparkan ke udara dengan sudut tertentu terhadap arah horizontal, sehingga lintasan geraknya membentuk kurva berbentuk parabola. Gerak ini merupakan perpaduan antara gerak lurus beraturan atau GLBB dalam arah horizontal dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB dalam arah vertikal karena pengaruh kecepatan gravitasi. Ya, oke. Jadi gerak parabola itu adalah gerak suatu benda yang dilempar ke udara dengan sudut tertentu terhadap arah horizontal, sehingga bentuk lintasannya itu melengkung, artinya berbentuk parabola. Nah, ini contohnya ya kan. Yang pertama itu ada gambar seseorang yang sedang menendang bola, maka dia akan membuat suatu lintasan melengkung. Kemudian juga kita bisa dapat lihat ini orang sedang apa ini? Main basket, memasukkan bola ke dalam ring. Nah, sehingga arahnya itu ke atas dan membuat suatu lengkungan atau lintasan gerak parabola. Begitu juga dengan ini saat kita bermain voli. Nah, di sini kita akan menonton sebuah video. Coba lakukan ya. Akan membuka video ini. Coba kalian amati dari video ini. Nah, kira-kira dari video ini apa yang kalian dapatkan? Di sini kan ada 3 orang nih. Yang pertama ada seseorang yang bermain lempar bola basket dengan baju garis-garis, kemudian yang ada nomor dan yang baju hitam. Coba kalian lihat, perhatikan. Adakah perbedaan antara ketiga orang ini saat melempar bola? Ada Bu. Ada. Nah, dari video ini kira-kira yang banyak sekali untuk mendapatkan poin melempar bola, kira-kira mana? Garis-garis. Garis yang pertama. Yang kedua? Yang baju 51. Yakin? Itu baju hitam. Yang baju hitam. Coba lihat, di sini kan ada skornya. Sedangkan yang terakhir yang berbaju hitam. Iya. Nah, dari ketiga pemain tadi yang melempar bola, kita dapat melihatnya ya. Di sana ada 3 orang melempar bola yang terajam. Terlihat perbedaan kemampuan ketiganya. Nah, besaran fisik apa saja yang berkaitan gerak parabola tersebut agar bola tetap masuk ke dalam keranjang? Kira-kira dari video yang sudah kita amati, besaran fisik apa yang ada kaitannya dengan gerak parabola? Melengkung. Oke, karena lintasannya tadi kan ketika kita masukkan bola, maka bola itu akan melambung gitu. Kemudian apa yang dapat kita lihat dari besaran itu? Kan gerak parabola ini kan berkaitan dengan GLB dan GLBB. Nah, kira-kira besaran apa yang ada di sana? Kecepatan. Oke, benar. Kemudian apa lagi? Gravitasi. Waktu, boleh. Gravitasi. Ya. Nah, di sini ketika kita sudah menonton video tadi ya, maka di sini kita mendapatkan besaran fisik yang kita ketahui
bola yang dilempar. Nah, yang ketiga, waktu di udara. Selama bola berada di udara sampai masuk ke dalam keranjang atau ring. Yang keempat itu ada percepatan gravitasi, di mana gravitasi ini menyebabkan bola itu melengkung ke bawah. Dan yang kelima itu ketinggian maksimum kepala, di mana titik tertinggi yang dicapai bola saat di udara. Dan yang keenam itu adalah jangkauan horizontal atau R, arah mendatar dari titik lempar ke keranjang. Nah, ini merupakan vektor kecepatan. Ini bisa kita ibaratkan bola basket tadi, di mana kita memegang bola dan ini dimasukkan ke dalam ring. Ini ibaratkan tujuan atau ring bolanya ya, sehingga ini dimisalkan dengan bola basket tadi, ketika kita melempar maka dia akan membentuk lintasan dan melengkung dan mempunyai suatu sudut atau alfa. Nah, di mana saat bola itu dilempar dia akan memenuhi titik-titik ini, yaitu ada titik A, ke titik B, dan ke titik C. Nah, sampai ke masuk lagi ke dalam ring. Nah, di sini ini merupakan rumus dari gerak parabola. Nah, gerak parabola ini ya, kan tadi ini adalah suatu titik ya, di mana ia mempunyai V0. Nah, kita masukkan ke dalam sebuah sumbu X, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, jika kita masukkan ke dalam koordinat, maka dia akan berubah V0. Ketika dia horizontal, dia akan V0X, dan ketika V0-nya ke atas, itu V0Y, di mana rumusnya itu adalah V0X sama dengan V0 kali cos alpha, sedangkan jika dia jaraknya vertikal, V0Y sama dengan V0 dikali sin alpha. Nah, kemudian ini kan titiknya itu di sini, kemudian kita lempar, otomatis kan dianya ke atas. Nah, ketika di atas, dia akan nambah ke atas dan berhenti di titik puncak atau titik tertinggi suatu benda. Nah, kira-kira kenapa titik tertinggi suatu benda itu berada di sini berhentinya dan bernilai 0? Ada yang tahu? Ketika suatu benda yang kita lemparkan dan berada di titik puncaknya, itu kecepatannya itu sama dengan 0. Ada yang tahu? Apa? Tidak, Bu. Tidak tahu? Tidak tahu, Bu. Oke. Nah, di sini kan kecepatannya itu kan 0 karena dia berada di titik tertinggi. Jadi kalau misalnya dia berada di titik tertinggi itu V atau kecepatannya 0, otomatis dia akan berhenti. Kemudian saat berada di titik puncak dia akan turun kembali ke bawah karena adanya gravitasi. Nah, di mana gravitasi yang kita miliki itu adalah 9,8 meter per sekon kuadrat atau 10 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini kita bisa melakukan percobaan menggunakan aplikasi. Kita menggunakan aplikasi PET Colorado. Kalian bawa laptop semua kan? Yang sudah Ibu kasih tahu minggu kemarin? Iya. Dan sudah mendownload aplikasi PET Colorado ini ya? Iya, Bu. Nah, jadi kalian akan ditugaskan untuk menggunakan aplikasi ini untuk melihat bagaimana gerak proyektil atau gerak parabolanya dengan cara ini ya, kita buka link ini atau klik saja PET Colorado dan pilih yang gerak proyektil
proyektil. Oke, kemudian kita klik. Nah, kita pilih yang all. Nah, di sini terdapat sebuah tembakan peluru, di mana dia memiliki tinggi dan sudut. Jadi di sini kita bisa mengaturnya, mau ketinggian berapa dan sudut berapa. Misal, kalau misalnya kita ingin di ketinggian 5 meter kita atur, dan ketika kita ingin membuat sudut bisa 25 derajat. Nah, kira-kira gerak proyektilnya itu bagaimana? Sesudah kita atur seperti ini, maka kita klik play untuk melihat bagaimana gerak proyektilnya. Nah ini, jadi kalian tinggal klik yang ini supaya melihat sejauh mana lintasan peluru itu membentuk. Nah jadi melalui aplikasi ini kita bisa melihatnya, kira-kira sejauh mana lempar peluru ini ketika berada di titik yang kita inginkan. Sebelum ibu bagikan lembar kerja siswa, kira-kira apa yang menyebabkan lintasannya ini kok bisa melengkung? Ini kan kalau misalnya kita tembakkan kan, nah ini melengkung. Nah kira-kira seperti apa? Ada yang tahu? Oke. Iya. Untuk yang kenapa ini bisa melengkung, karena dia membentuk sebuah sudut. Kalau misalnya dia tidak ada sudut, maka dia akan gagal seperti itu. Nah, karena waktunya ini terbatas ya, maka LKPD-nya ini akan Ibu buat untuk kalian sebagai tugas di rumah ya. Maka di sini akan Ibu bagikan lembar kerja siswa ini. Kalian ikuti prosedurnya dan kalian bagi 2 kelompok. Oke, minggu depan Ibu akan menanyakan bagaimana proses lembar kerja yang kalian gunakan dan kalian akan mempresentasikan laporan tersebut. Oke? Siap, Bu. Ya Bu. Oke. Nah, kira-kira ya, dari contoh yang sudah kita lihat ya, bagaimana gerak parabola itu bergerak. Kira-kira ada contoh yang lain nggak yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari mengenai gerak parabola ini? Lempar kertas. Apa? Lempar kertas. Ya boleh, lempar kertas ya. Air mancur Bu. Nah, air mancur juga bisa. Pasang ini. Ya, bisa juga. Itu contoh ya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Jadi udah ngerti ya mengenai gerak parabola? Apa tadi? Coba gerak parabola tadi yang kalian ketahui, kira-kira gerak yang lintasannya melengkung ya, karena dia membentuk sebuah sudut. Oke, Ibu harap kalian paham ya dengan materi ini, dan jangan lupa SKPD yang kalian kerjakan itu minggu depan dikumpul ya, dan bagi 2 kelompok. Oke. Oke, kalau gitu Ibu simpulkan kegiatan kita hari ini
bahwa gerak parabola itu adalah gerak lintasan yang membentuk suatu lintasan, baik itu dia ketika kita gabungkan dengan titik koordinat, dia akan bergerak secara horizontal dan vertikal seperti itu ya. Dan penerapannya tadi bisa diberikan contoh ketika kita menendang bola. Nah, demikian pertemuan kita hari ini mengenai gerak parabola. Ibu akhiri pertemuan kali ini dengan